Selamat siang. Hari ini kita di mata kuliah Arsitektur Berkelanjutan minggu keempat akan membahas mengenai green building. Nah, harapannya setelah mendapatkan materi ini, mahasiswa akan bisa memahami rating tools atau rating penilaian untuk green building, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sekarang kita ada di minggu keempat mata kuliah mata kuliah Arsitektur Berkelanjutan. Kita masih on track pada silabus. Minggu keempat dan kelima ini kita mau membahas mengenai green building. Nah, tujuannya dari sub materi ini adalah, saya kasih lihat RPS-nya dulu. Tujuannya di minggu keempat ini adalah teman-teman nanti akan bisa mengevaluasi tolok ukur yang dipakai untuk bangunan hijau sebagai salah satu bangunan yang berkelanjutan. Jadi akhir dari perkuliahan ini nanti teman-teman akan saya minta untuk mencari rating penilaian yang dipakai tidak hanya di Indonesia, tapi yang juga setara untuk dipakai di negara-negara lain dalam mengukur bangunan itu kategori hijau atau tidak. Sebelum kita mulai pada rating tools, kita harus tahu dulu nih teman-teman, history dari green building. Kalau di Indonesia, saya pernah sampaikan di minggu kemarin ya, di Indonesia itu sebenarnya green building itu mulai dari tahun 2009. Meskipun secara umum itu di tahun 1990 itu sudah digalakkan ya. Jadi kayak brand di Amerika, kemudian US Energy, sampai di Indonesia itu 2009. Ini bersamaan dengan LED brand gitu. Nah, baru ke sini sampai tahun 2025 itu semakin gencar gitu, banyak sekali. Bahkan di Indonesia aja tidak hanya GBCI, Green Building Council Indonesia saja, tapi juga ada berbagai macam lembaga independen. Bahkan pemerintah juga mulai mengeluarkan kebijakan untuk penilaian bangunan hijau. Bisa dilihat sebarannya tidak hanya di Asia saja yang mulai concern. Jadi pertamanya memang yang menggalakkan itu Amerika dan Inggris ya, US Green Building itu. Tapi kemudian sudah mulai menyebar kemana. Nah, bila diperhatikan nih, teman-teman bisa lihat data ini adalah data yang lumayan update tahun 2023, bahwa pertumbuhan green building itu paling tingginya di mana? Coba perhatikan. Paling tingginya di mana? Ya, Amerika Serikat ya. Angka paling tinggi itu Amerika Serikat. Kemudian mana lagi? Singapura, benar. Hanya saja begini teman-teman, kita tidak bisa membandingkannya berdasarkan jumlah ya. Kita lihat Amerika Serikat luas wilayahnya besar. Indonesia juga luas wilayahnya besar. Singapura luas wilayahnya cuma beberapa persen dari Indonesia. Seharusnya ini tidak fair untuk di-compare. Tapi kalau melihat di sini kita akan melihat bahwa pertumbuhan yang ada di Indonesia itu cukup lambat. Tidak ada, bahkan 17 building per tahun itu tidak ada. Jadi ini membuktikan bahwa ini belum menjadi perhatian pemerintah untuk bangunan-bangunan baru itu bisa tersertifikasi atau terdesain dari awal menjadi bangunan hijau. Nah, coba kita lihat beberapa rating tools untuk green building assessment. Perhatikan yang sebelah kiri itu adalah mulai dari apa saja yang dinilai. Yang sebelah kanan itu adalah sistem penilaian. Apa saja yang dinilai itu misalnya adalah dari sisi kegunaan lahan, dari sisi transportasi, dari sisi misalnya waste atau pollution. Teman-teman mulai belajar menganalisisnya. Kira-kira yang menjadi concern dari penilaian ini kan beda-beda nih. Menurut teman-teman ini apa sih yang menyebabkan
ternyata kalau di Singapura itu persentase untuk energinya yang paling tinggi. Kalau di Indonesia yang paling tinggi itu adalah persentase untuk untuk waste and management. Kira-kira apa yang mendasari itu? Geografi. Apalagi isu lingkungan. Misalnya adalah ini, ada kebakaran di Jambi. Yang kebakaran terjadi kebakaran kan di Indonesia. Tapi kenapa Singapura juga akhirnya jadi memiliki concern tentang polusi? Kira-kira itu tadi kaitannya sama geografi ya. Yang kedua, ya letak itu juga mempengaruhi ya. Yang ketiga adalah ya kita harus lihat sumber daya. Sumber daya itu adalah ternyata dia tidak punya lahan, sehingga penggunaan lahan itu menjadi concern utama. Seperti itu. Nah itu yang menjadi konsiderasi kenapa persentase masing-masing penilaian itu berbeda-beda. Oke. Nah di sub materi ini saya mau minta teman-teman itu mencari mungkin nanti bisa dibagi menjadi 5 kelompok. Teman-teman saya minta untuk mencari rating tools yang dipakai di negara-negara lain itu seperti apa. Kemudian boleh di Indonesia juga tidak masalah. Jadi teman-teman akan mendiskusikan kira-kira yang mendasari penetapan kriteria tersebut apa. Langsung dibagi aja sembari nanti saya jelaskan apa saja yang harus didiskusikan oleh teman-teman. Ya, silahkan dibagi 5 kelompok. Sudah mulai mencari ya. Nah, ini adalah kira-kira yang saat ini diterapkan di beberapa di dunia ya. Contohnya adalah di Australia itu menerapkan 2 rating tools, yaitu Green Building Council Australia dan Green Star. Kemudian untuk di Singapura itu juga ada. Kemudian di Malaysia itu pakai Green Building Index. Untuk di Indonesia itu sebenarnya adalah Green Building Council Indonesia, nama ratingnya adalah Green Chip. Kemudian juga ada nanti CHASB, kemudian ada Green Blocks, kemudian ada Edge, kemudian ada yang lainnya. Nah silakan sembari teman-teman diskusi, saya akan juga menjelaskan nih. Contohnya adalah berdasarkan hasil riset nih ya. Jadi ada kita bisa membandingkan 4 rating tools nih. Yang sebelah kanan atas itu adalah Leadership in Energy and Environmental Design. Kemudian yang di sini itu adalah BREEAM. BREEAM itu adalah Building Research Establishment Environmental Assessment Methods, itu dari Amerika. Perhatikan di radar chart ini yang paling tinggi apa? Yang paling menjadi konsiderasi utama apa? Energi, betul. Kalau di LED, energi and atmosfer, berarti ada isu polusi di situ pasti. Atmosfer itu berarti tidak cuma ngomongin tentang penggunaan energi. Energi di sini tidak hanya listrik, tapi semua energi yang sifatnya tak terbarukan gitu ya. Kemudian untuk yang green mark ini hampir rata ya. Kalau green mark di radar chartnya semua hampir rata, tapi kira-kira yang paling besar apa tuh? Climate responsive design. Kemudian apa itu? Building energy performance. Kemudian research stewardship. Kemudian smart. Kira-kira green mark ini diterapkan di mana? Singapura ya, di Singapura. Karena itu teman-teman bisa kaitin nih. Bangunan di Singapura, kalau misalnya kalian cari di studi kasus, misalnya adalah apa? Misalnya adalah karya-karya WOHA gitu ya. Semua bangunan tinggi di Singapura yang didesain belakangan ya 2000 ke atas itu semua bangunannya adalah menerapkan ini climate responsive design. Jadi semua ada unsur greenery, kemudian ada dia menerapkan building energy performance seperti itu. Jadi itu yang menjadi concern untuk penilaian di Green Mark. Kemudian yang paling samping ini adalah Green Building Council Indonesia itu menerapkan ini ya. Yang paling tinggi sama energy saving dan utilization. Kemudian yang sedikit menjadi konsiderasi di bawahnya itu adalah tentang
water saving, kemudian juga material saving. Nah, kira-kira ini teman-teman. Jadi nanti saya minta di dalam diskusi kalian, teman-teman cari satu rating tools, ya. Kemudian apa saja yang menjadi concern dari rating tools yang sudah kalian cari? Paham? Apa yang harus didiskusikan? Boleh sembari mencari-cari. Nanti luarannya saya nggak tahu, boleh poster bukannya, boleh website, atau kalau misalnya kalian menyajikan Canva juga boleh, atau misalnya ada artikel sesuatu yang menarik dari paper dari jurnal trusted jurnal, boleh jadi bahan rujukan. Nah, kira-kira kalau di Indonesia itu adalah yang menjadi konsiderasi utamanya adalah ini. Pertama adalah site development, tata guna lahan, penggunaan lahannya itu seperti apa. Yang kedua adalah material resources. Material resources di sini adalah sumber material. Kemudian water efficiency, konservasi energi, indoor and health, dan juga building management. Nah, ini kira-kira yang menjadi concern dari green building rating tools di Indonesia. Ini beberapa faktor yang tadi ya, kenapa konsiderasinya lain-lain. Tadi teman-teman sudah tepat menyebutkan, salah satunya adalah site and location characteristic. Jadi beda site, beda lokasi pasti akan beda cara responnya terhadap penanganan ini. Yang kedua adalah isu lingkungan. Ya, isu lingkungan. Yang ketiga adalah environmental design and building, environmental design of the building. Jadi desain bangunannya itu juga mempengaruhi. Yang keempat itu adalah pemilihan dari materi. Nah, ini kira-kira adalah faktor yang mempengaruhi sistem rating tools di secara general. Meskipun nanti prosentasenya bisa lain-lain. Oke. Nah, ke belakang ini sebenarnya adalah ringkasan. Jadi teman-teman sudah mulai menemukan apa yang menjadi poin penilaian untuk yang akan di-share oleh teman-teman. Sudah menemukan? Sudah. Kelompok Daryl, oke. Kelompok Daryl silahkan, nanti kelompok yang lain silahkan menanggapi ya. Yang pertama itu saya akan bahas indeks penilaiannya secara umum. Ini ada kategori ASD atau penerapan, yaitu yang pertama bertujuan dari pemeliharaan hijauan bangunan dan kotak, menjaga keseimbangan air bersih dan air tanah, meningkatkan kualitas hidup pokok, mengurangi beban sistem drainase dengan sistem manajemen air hujan secara terpadu, hingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, lalu mendorong pembangunan yang memiliki jaringan konektivitas dan pencapaian tujuan. Yang pertama itu ada kategori EC atau efisiensi dan konversi energi. Ini jadi penilaian efisiensi dan konversi energi. Jadi apresiasi atau pemantauan dan inventarisasi konsumsi, apresiasi pengelolaan seluruh bangunan gedung. Lalu aplikasi langkah-langkah efisiensi energi, penggunaan ventilasi alami, pemahaman efisiensi penggunaan konsumsi energi terhadap perbanding penggunaan pencahayaan alami, energi terbarukan dalam dampak, sehingga akan menjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan efisiensi energi dalam keseluruhan fase pembangunan. Lalu ada kategori BAC, yaitu kesadaran pentingnya langkah penghematan air, pengelolaan sistem air berkelanjutan, pencatatan penggunaan dan pemasangan filter air efisiensi tinggi. Lalu ada pengadaan unit daur ulang air, pemanfaatan air hujan, dan penggunaan air alternatif seperti air kondensasi. Hingga pemilihan sistem irigasi landscape yang efisien mampu mengurangi penggunaan air bersih. Yang membedain sistemnya si BBC ini sama sistem penilaian lainnya itu apa yang spesial dan dia itu yang sistem lain itu nggak ada? Kira-kira ada nggak? Mungkin kalau GBC itu kurang lebih dia ada sampai teringat sama Homes juga. Boleh, ya. Salah satunya itu, tapi tadi yang di highlight sama kelompok daerah adalah bangunan baru dan bangunan existing. Meskipun spesifik ada interior, homes, dan neighborhood. Tapi neighborhood ini sampai saat ini belum disiapkan ya teman-teman, karena berkaitan sama sistem yang lainnya. Misalnya adalah sistem terpadu. Misalnya mau ngomongin transportasi, jadi tidak bisa kawasan Gading Serpong ini ngomongin transportasi berhenti di Gading Serpong saja. Pasti ada misalnya ada linkage ke Jakarta atau ke kawasan pengembangan 11. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih Daryl dan teman-teman. Berikutnya silakan kelompok 2.
jelasin secara singkat tentang LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design. Jadi LEED ini tuh sebenarnya dikembangkan dari US Green Building Council atau USGBC dan digunakan kurang lebih sekitar 180 negara kayak di Amerika Serikat, karena yang paling utamanya di Amerika Serikat, terus di Eropa, Asia, Timur Tengah, dan sampai di Indonesia juga pakai. Terus sertifikasinya itu ditetapkan pada berbagai jenis bangunan kayak gedung perkantoran, rumah sakit, perumahan apartemen, sekolah, terus pabrik dan gudang, dan bandara atau fasilitas publik lainnya. Nah, karena LEED ini berasal dari AS atau Amerika Serikat, jadi banyak negara yang akhirnya mulai mengadopsi sertifikasi LEED ini untuk menjadi regulasi lokal mereka. Nah, di sertifikasi LEED ini itu ada empat penilaian, maksudnya 4 tingkatan penilaian. Yang pertama itu certified, itu sekitar 40 sampai 49 poin. Lalu ada silver 50 sampai 59 poin, ada gold 60 sampai 79 poin, sampai di platinum yang paling tinggi itu 80 ke atas. Untuk perolehan poin, yang pertama itu ada lokasi dan transportasi. Totalan tertinggi poinnya itu 16 poin, di mana dia itu menilai aksesibilitas transportasi umum, lalu penyediaan fasilitas sepeda, dan juga parkir dengan prioritas kendaraan seperti berbagi kendaraan kayak jalur untuk mobil dan khusus mobil listrik atau sepeda listrik dan semacamnya. Yang keenam itu ada kualitas udara dalam ruangan, itu 16 poin. Di antaranya ada sirkulasi udara yang baik dan bebas polutan, dan pencahayaan alami yang optimal di dalam ruang. Mungkin di compare dengan presenter sebelumnya. Kalau tadi kan GBCI itu lebih spesifik kan, mereka bisa sampai ke bagian interior rumah dan semacamnya. Tapi kalau kita tuh cuman di bagian, misalnya secara keseluruhannya di gedung perkantoran itu seperti apa sih yang mereka butuhin. Kalau misalnya GBCI kan lebih kayak spesifik, maksudnya yang interior ya cuma interior doang, yang bagian luar ya bagian luar doang. Tapi kalau di LEED ini tuh udah menyeluruh di bagian dalamnya. Kayak tadi kita melihat ada di bagian si neighborhoodnya, di bagian jalannya itu ditentuin nggak jalan untuk per mobilnya seperti apa. Lalu juga di bagian dalamnya itu kita dinilai juga di bagian HVAC, plumbing dan semacamnya. Jadi itu bedanya LED dan Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Monik dan kelompoknya. Silakan. Oke, baik teman-teman, dari 2 presenter ini kita bisa tahu ya, ternyata penilaiannya tidak kualitatif dilakukan, tapi kuantitatif berbasis data. Jadi tadi ada poin aksesibilitas kawasan, poinnya 5. Nah, untuk dapat 5 itu bagaimana? Misalnya ada transportasi terintegrasi misalnya. Oh, ada apa aja nih? Oh, ada A, B, C, D. Kalau misalnya ada 5 biji, berarti dia bisa mendapat poin maksimal. Seperti itu caranya. Nah, ini yang akan kita lakukan di proyek kita sumatif ya. Jadi saya nanti akan memberikan satu kasus proyek. Teman-teman dengan kelompok yang sama, kalian akan mengakses satu kawasan dari, kita pakai standar GBCI untuk kawasannya, untuk bangunan baru gitu. Jadi bukan bangunan terbangun, tapi bangunan baru. Caranya adalah seperti itu. Hanya saja nanti mungkin kita akan turunkan menjadi penilaian kualitatif ya, teman-teman. Kualitatif itu artinya tidak perlu sampai dibuktikan ini benar nggak sih, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti boleh diskusi setelah ini bila mana ada yang mau ditanyakan terkait proyek yang kita akan kerjakan. Untuk lokasinya nanti boleh asistensi atau sudah tentukan. Itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita akhiri. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, terima kasih teman-teman. Terima kasih.